Ya nggak sama lah. Yang bilang ajaran Yesus sama dengan Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad diikuti ajarannya seluruh dunia. Kamu dengan ajaran Muhammad. Memang betul. Yang bilang sama siapa? Yesus tidak. Ya betul. Dengan Boston ya Pak Jona diam. Bisa kawin anak di bawah umur juga bisa, kawin banyak juga bisa. Oh, salah kau. Gitu. Salah kau. Di dalam agama Islam kawin itu bukan dengan anak di bawah umur. Diam. Ya, oke, aku akan tunjukkan sama kau ya. Salah kau besar, salah besar kau. Ya, diam. Menghujat, kalau menghujat separuh-separuh jangan nanti kutelanjangi agama kau dan Tuhan kau kedua kali kau. Dengar Boston ya. Ajaran Nabi Muhammad dengan Yesus beda. Perkara sosial saja beda. Contoh, Nabi Muhammad ajarannya diikuti oleh seluruh negara. Apa itu? Boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Makanya negara-negara Kristen yang konon katanya mengikuti ajaran kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gini Kak, tujuan jadi menurut Pak Juanda, kalau nanti ada maling masuk rumahnya, dia tidak akan lawan dan kasih makan. Pak Sherlock, Pak, banyak maling pengen masuk karena rumah Bapak. Lihat malingnya, saya kalau lihat terus terang aja, kalau lihat maling-maling digebuki, saya tak setuju. Saya nggak bilang maling harus digebuki. Yang saya tanya adalah ketika ada maling masuk ke rumah Bapak, Bapak lawan nggak malingnya? Itu kakak tidak perlu tanya, tidak perlu ini. Itu udah semua pasti kita nggak setuju dengan maling itu. Ya, kita lawan. Udah lawan ya. Oke, udah lawan ya. Dilawan teman-teman ya. Dilawan. Tak berlaku ajaran Matius itu ya. Tapi lawannya seperti apa? Udah saya nggak nanya lawannya kayak mana, mau Bapak joget-joget sama malingnya, mau Bapak cara ngelawannya ini dengan cara ngajak dia maling sama-sama. Gimana caranya kan gitu loh Kak. Kalau malingnya ini nyuri nasi, ya kita kasih makan dong. Ngapain kita harus ini dia? Aduh, kita kasih makan dong. Ngeri kali ya Allah. Kalau koruptor dikasih makan nggak Pak? Apa? Itu nggak lain lah itu. Kalau koruptor, apa pula itu? Maling dengan koruptor kan sama-sama merampok, Pak. Ya, dikasih betul. makan koruptor. Dikasih makan di penjara itu. Apa pula nggak dikasih makan? Ya, Bapak yang ngasih makan. Bukan, aku yang ngasih makan. Pula karena dari. Ya udah, Pak, udah Pak. Di sini kita menyaksikan kok bagaimana Bapak. Ginilah Kak, saya bilang satu aja. Bapak satu aja. Tadi kan bilang kejahatan. Dia saya kasih kejahatan yang luar biasa. Yesus dibunuh, kejahatan tak? Aduh. Yesus dibunuh, kejahatan tak? Pak,
Bapak, kalau seandainya saya tunjukkan ayat dalam kitab Bapak yang harus diikuti menjadi Kristen, Gini loh, Yesus saya ragu dibunuh Bapak kejahatan bakalan nggak, Kak? jujur terus. Ini biar Ya. ikutin kata dia. Ya, itu kejahatan. Ya udah. Terus Ya, terus yang membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka? Enggak, bukan itu jawaban. Yesus kari Enggak. dibunuh. Yang membunuh Yesus itu masuk surga atau masuk neraka? Ya, saya tidak boleh menghakimi dan saya bukan Tuhan. masuk surga. Enggak. Kan Yesus mengajarkan untuk Iya kan nggak boleh melawan. Kan nggak boleh melawan. Berarti yang membunuh Yesus Yudas, iblis. Bang, saya untuk menyatakan ini masuk surga tidaknya bukan saya. Jika Udah. ajaran Muhammad. Ya nggak sama lah. Yang bilang ajaran Yesus sama dengan Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad diikuti ajarannya seluruh dunia. Kamu dengan ajaran Muhammad. Memang betul. Yang bilang sama siapa? Kan betul. Yesus tidak. Ya betul. Dengan Boston ajaran ya. Pak Muhammad Jona kan diam. bisa kawin anak di bawah umur juga bisa, kawin banyak juga Oh, bisa. salah kau. Gitu. Salah kau. Di dalam agama Kalau Islam ajarannya kawin sudah itu bukan pernah dengan anak di bawah umur. itu. Diam. Iya, oke, aku akan tunjukkan sama kau ya. Oh. Salah besar kau. Ya, diam. Menghujat, kalau menghujat separuh-separuh jangan nanti kutelanjangi agama kau dan Tuhan kau kedua kali loh. Dengar Boston ya. Ajaran Nabi Muhammad dengan Yesus beda. Perkara sosial saja beda. Contoh, Nabi Muhammad ajarannya diikuti oleh seluruh negara. Apa itu? Boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Makanya negara-negara Kristen yang konon katanya mengikuti ajaran kasih, tidak boleh melawan orang jahat, justru mempersiapkan misil dan senjata untuk melawan orang yang memerangi dia. Ini munafiknya kalian Kristen nih. Pak Jona diam dulu, di-mute dulu Bapak. Saya mau ngomong dulu sama Boston nih. Nah, ketika kau bilang Nabi Muhammad mengajarkan kawini bocil, tidak ada begitu. Di dalam Al-Quran diperintahkan mengawini orang yang sudah balik. Maksud balik apa? Orang yang telah sampai masa puberitasnya, di mana ditandai dengan menstruasi. Di agama kau tidak ada larangan mengawini anak umur 1 tahun. Bahkan kutunjukkan sama kau, nenek moyang Tuhan kau dan orang Yahudi boleh mengawini anak usia 3 tahun, dan Tuhan kau orang Yahudi, dan dia datang tidak membatalkan hukum Yahudi. Ini kutunjukkan sama kau. Ya, nenek moyang Tuhan kau Ishak menurut Rashi itu mengawini bocil usia 3 tahun. Nah, itu baru ajaran. Nabi Muhammad tidak mengajarkan, tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa dalam Al-Quran nikahilah orang yang sudah balik. Nah, dalam agama kau coba tunjukin larangan mengawini anak umur 1 hari, ada nggak larangannya? Nih, kalau kami diperintahkan mengawini perempuan yang sudah balik, berarti itu perintah, harus diikuti. Kalau melanggar itu berarti mengingkari apa yang Allah perintahkan. Kau tengok ini, nenek moyang Tuhan kau bernama Ishak. Jadi Nabi Ishak dalam kitab Kristen yang adalah nenek moyang Tuhan kau, itu dikawini usia 3 tahun. Diprot-prot usia 3 tahun. Nah, hukum Yahudi mengizinkan anak usia 3 tahun untuk dikawini secara seksual. Lalu kau bilang Tuhan kau nggak ngajarin apa? Tuhan kau memang nggak ngajarin kawin karena dia jomblo. Memang nggak ada Tuhan kau ngajarin kawin. Apa yang diajarkan Tuhan kau tentang sosial? Tidak diajarkan kau kawin, tapi kau kawin. Berarti kau nggak ngikutin Yesus. Harusnya kau ikuti Yesus dengan menjomblo kayak paus-paus di Vatikan yang pada akhirnya melobangi lubur anak kecil. Nah, inilah aku bilang, tidak pernah saya sebagai apologet Islam menyamakan ajaran agama kau Kristen dengan ajaran nabiku. Nggak mungkin sama. Dalam agamamu tidak boleh melawan pemerkosa. Walau itu ditantang sama Pak Juanda barusan. Pak Juanda nggak mau dia normal, otaknya sehat. Karena dia bukan orang gila, hanya orang gila, hanya orang gila yang tidak akan. Diam dulu. Berpikir secara Nanti ku kasih kau kesempatan bicara. Tante Mika di mute dulu, noise. Ya, dengar baik-baik nih. akal sehat. Hanya orang gila Kau saja yang tidak mengerti akan. tentang Diam apologet. diam dulu. Aku belum selesai. Habis itu kau 2 menit ku izinkan bicara, oke? Pak Juanda aja ku biarkan dia bicara tadi. Sabar, bisa kau tenang. Kau tahan dulu roh kardus dalam diri kau tuh, karena nggak mungkin itu roh kudus. Roh kudus itu penuh Kau tuh iblis yang ada sukacita, di dalam kota. damai sejat. Iblis yang Nggak apa-apa lah. mengarusi kau Tapi itu. justru yang kesetanan kau ku tengok. Kau itu Kalau yang aku setan. sampai nih tadi Setan itu ada di dikatakan dalam setan kau. sama setan nggak apa-apa. Dikatakan setan sama setan nggak apa-apa. Dimit dulu, Kau dimit itu dulu. yang setan. Ya, tanya. Diam dulu Boston, diam dulu. Jangan nampak kali kau Kristennya di sini. Dengar, Kalau kau contoh kau Pak dipenuhi Juanda Roh itu. Kudus, kau tidak bicara sembarangan. Kau itu Yang yang kau bicarakan setan. ini dalil kitabmu. Alkitab Udah. itu firman Tuhan, bukan Al-Quran. Al-Quran itu Alkitab firman kau iblis. yang mana? Itu iblis yang Menghujat kau. Oke.
Kutanya sama kau, Yang yang menghujat bertemu di kau Pulau bicara Patmos, banyak aja. Menggosong kau. udahlah memang banyak menghujat kau itu dikatakan Yesus setara dengan anjing ya Boston ya. Kenapa? Karena memang Yesus mengatakan orang di luar Yahudi yang diberkati Yesus itu setara dengan anjing. Makanya kau ke anjing-anjingan Ini ya. Boston itu kan dilaknat oleh Yesus, kulitnya kan hitam itu. Menurut Van Roden ya Mika ya, menurut Van Roden orang yang kulitnya hitam itu penuh dengan dosa, rusak dengan dosa. Jadi salah satu misionaris Jerman bernama Van Roden, Ludwig van Roden, itu membawa ideologi rasis mengatakan bahwa orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya, kayak si Boston tadi. Makanya Yesus itu nggak kulit hitam, dia datang kulit putih ya. Jadi kita lanjut teman-teman ya. Boston kau tenang ya, aku kasih kalian 2 menit bicara, dengarkan baik-baik. Kalau kalian berkata ajaran Al-Quran adalah ajaran iblis, coba tunjukkan satu ajaran dan ritual agama Islam apabila dilakukan merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Ajaran iblis adalah ajaran yang apabila dilakukan merugikan diri kita. Contoh, jangan melawan pemerkosa binimu, jangan melawan penjajah yang masuk ke rumahmu, jangan melawan perampok, jangan melawan koruptor, karena dia bersama dengan koruptor itu. Karena dia membela koruptor itu, dia membela penjahat itu, makanya dia bilang jangan lawan iblis itu. Dan bahkan Pak Juanda menunjukkan ajaran itu tidak rasional, dia tolak. Dia kalau bininya diperkosa dia lawan, maling masuk rumahnya bahkan dia kasih makan ya, dia kasih makan maling. Inilah orang-orang Kristen, mereka akan memberi makan para penjahat karena Yesus berkata aku datang untuk para pendosa. Makanya pernah kemarin kita diskusi dengan orang Kristen mengakui bahwa ajaran Kristen adalah ajaran untuk para pendosa. Beda dengan Islam. Islam ajaran untuk orang-orang benar, Kristen ajaran untuk para pendosa. Kenapa? Yang tidak boleh dilawan itu orang berdosa, penjahat, musuh. Tapi kalau keluarga, hukum kalau marah. Kalau keluarga, benci. Lukas 14:26. Ajaran Kristen, ajaran yang sangat manis kepada para penjahat, ajaran yang keras kepada saudara sendiri. Gitu. Dan itu faktanya ada. Dalilnya mana? Jangan melawan orang jahat kepadamu. Kalau ada saudara yang marah kepada saudaranya, hukum. Berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Berkata jahil, masuk neraka. Tapi kalau musuh, jangan melawan orang jahat kepadamu. Kasihilah musuhmu. Musuh negara kasihi, iblis kasihi yang musuh kita. Ini. Nah, Pak Juanda tadi menunjukkan sisi rasionalnya dengan berkata, kalau orang jahat kepadaku kulawan. Pas kalau yang jahatnya adalah pemerkosa, tapi kalau maling masuk rumahnya dikasih makan karena aku takut dia lah bos balinya. Gitu. Gitu ya. Itu teman-teman. Silakan Mika ya. Selamat Pak Juanda, Anda menunjukkan bahwa ajaran Yesus itu tidak relevan dengan otak manusia karena Anda sendiri melawan orang yang jahat kepada Anda. Itu bukti kalau ajaran Yesus tidak bisa diikuti dan tidak mungkin dari Tuhan yang benar, ya. Karena mustahil Tuhan yang benar menginginkan manusia itu rugi dan menderita. Tapi di Kristen, penderitaan adalah kasih karunia Tuhan. Kalian mau tahu ayatnya? Buka 1 Petrus pasal kedua nomor 18 sampai 19. Bahkan Pak Juanda tadi mendengarkan saudara Kristen berkata, Yesus itu dicintai oleh Bapaknya tapi direncanakan kematiannya untuk dibunuh sebagai penebusan dosa dengan cara sangat menyakitkan dan sangat keji sekali. Maka ketika Bapak berkata, inilah dia kepadanya aku berkenan, ternyata Bapak sudah punya rencana kematian buat anaknya. Ini kasih karunia dalam Kristen adalah dengan penyiksaan kepada manusia itu sendiri. Itu terbukti dengan Bapa mengasihi anaknya dengan cara apa? Membunuh anaknya itu 3 hari. Itu ya. Jadi kalau kita diskusi itu pakai data. Kalau saya mengatakan penyalipan karya iblis, saya kutip perkataan Edis sesuai dengan Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 42. Kalau kalian bilang Al-Quran adalah dari iblis, mana datanya? Bisa nggak tunjukkan bukti? Kan gitu. Silakan bertanya sajalah, nggak usah jelasin lah. Semakin kalian jelaskan agama kalian semakin nggak jelas. Ya, semakin bertentangan, rasional kalian akan bertentangan dengan dalil di kitab kalian. Doktrin agama kalian bertentangan dengan dalil di kitab kalian. Semuanya bertentangan. Paulus bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus berkata,
dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Berarti perempuan sundal itu diampuni bukan karena darah, tapi karena banyak berbuat kasih, amalan soleh. Tapi di dalam Paulus berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kan itu bertentangan. Ya, Pak Juanda sendiri yang menentang Bible mengatakan bahwa dia tetap pengikut Yesus. Begitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sinta. Ya, standby Kak Sinta, dengarkan baik-baik, belajar di sini. Catat ayat-ayat yang kami bawa, silakan di cross check supaya Kak Sinta paham bahwa yang kami sampaikan ini adalah kebenaran, bukan hoax, bukan tipu-tipu. Oke, sekarang saya ke ya Kak. Tadi yang ibu ajari aku tadi kan, tadi pas kerja aku tadi ku hafal tapi nggak tahu kalau pas nanti ku katakan nanti bukan, tapi kalau nggak pas nanti Nggak apa-apa. jangan. Coba kita ulang terakhir nih, ulang sekali nih ya. Ya. A'udzubillah. Kalau pada penonton nanti kalau nggak ada yang pas ya Nggak apa-apa. maklum aja, aku lagi baru belajar gitu kan. Nggak biar- apa-apa. aku aja Bu ya, aku aja ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu aja yang Nggak tahu apa-apa. aku. Biasanya Nggak apa-apa, lagi nggak apa-apa. Nanti saya bantu nanti. Besok 1 jam lagi kita latihan lagi supaya lebih fasih lagi, dan kakak membuat saya bangga. Kenapa? Saya lihat keinginan kakak belajar banyak. Teman-teman Islam 4, nih. Teman-temanku, saudara-saudaraku, ikhwah fisabilillah 4,4 orang. Kakak kita ini Kak Sinta baru saja mualaf kemarin, dan beliau sedang berusaha untuk belajar. Adakah teman-teman sudi kiranya untuk mensupport pembelajaran Kak Sinta? Buat teman-teman yang ada di Sumatera Utara, silakan DM yang mau membantu Kak Sinta, membantu dia membaca Quran dan melafazkan kalam ilahi, untuk menjadi temannya, mengawasi dia. Bantu beliau teman-teman. Saya sudah dapat nomor rekening beliau. Silakan kalian nanti bantu beliau untuk beli mukena, beli ikro, memperdengarkan apapun upaya kita supaya dia cepat belajar Al-Fatihah teman-teman. Dia pengen banget cepat sholat teman-teman. Dan bahkan kalian tahu nggak, dia naik ke sini untuk membacakan hafalannya. Dia baru belajar dua kalimat mulia ya, ta'awuz dengan basmalah. Ya, insya Allah nanti kita support dengan cara ke Yayasan Bang Faruk. Mudah-mudahan nanti Kak Sinta bisa datang ke Bang Faruk. Kalau Kak Sinta masuk pondok pesantren, nanti anaknya makan apa kata dia? Karena dia juga harus bekerja. Jadi teman-teman, mari kita support Kak Sinta untuk belajar dengan cara kita, terserah kita caranya gimana. Kalau bagi ada yang mau bantu dia, kalau cara saya adalah 1 jam saya sediakan untuk dia, untuk mengajarkan dia membaca Quran ya. Dengan cara apa? Saya dengarkan, saya ulang seperti Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad, kan dengan cara didengarkan ya. A'udzubillah, saya ulangi terus, a'udzubillah sampai dia terbiasa nanti mengucapkan itu. Nah, nanti baru kita jelaskan artinya apa ya. Nanti insya Allah kita support Kak Sinta belajar bersama. Semoga Allah memudahkan proses belajarnya. Kakak standby dulu, nanti besok 1 jam tetap kakak telepon. Hari ini kan kita janji nih, malam ini kita latihan nih ya Bu, ya nggak apa-apa pun. ya. Kakak standby dulu, nanti setelah diskusi kita teleponan lagi, oke? Ya Bu, ya Bu. Nah, saya sebentar lagi udah selesai. Nanti saya telepon kakak, kita latihan lagi ta'awuz dengan basmalah. Subhanallah, Masya Allah. Saya bangga dengan semangat belajarnya teman-teman ya. Rekeningnya DM saya, nanti saya kasih nomor rekeningnya teman-teman, atas nama Kak Sinta ya, Bank BRI nanti ya. Subhanallah, subhanallah. Beliau adalah seorang janda yang ditinggal mati teman-teman ya. Mari kita support bersama, semoga beliau ini semakin bersemangat belajar Islam ya. Nanti mungkin kita support dengan uang supaya beliau beli mukena, beli Kak Sinta ini udah memenuhi kriteria penerima manfaat dari saudara kita Islam. Pertama, beliau mu'alaf. Yang kedua, beliau adalah seorang Ibnu janda. Sabil. Ibnu Sabil juga. Ibnu Dia Sabil adalah juga. pelajar, pencari ilmu. Pelajar juga. Pelajar sedang mendalami Islam. Ya. Jadi banyak. Luar biasa. Ketika kalian memberikan sedikit rezeki kepada saudara kita, niscaya Kak Sinta ini baru mu'alaf kemarin,
insya Allah doa beliau itu dijabah oleh Allah karena beliau masih bersih hatinya tanpa luput dari dosa sedikit pun. Belum terkena dosa, bukan tanpa luput ya, belum kena dosa karena beliau terlahir kembali bagaikan bayi yang baru lahir, kembali ke fitrahnya. Nah, bagi saudara-saudara kita yang 4.200 orang di sini juga kesempatan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah memberikan santunan atau mensedekahkan sedikit harta kita buat Kak Sinta, buat anaknya. Insya Allah Kak Sinta kemarin itu memualafkan 2 orang sekaligus anaknya. Bayangkan kalau Kak Sinta dia masih Kristen, maka anaknya akan tetap Kristen. Ini anak beliau pasti beliau akan didik secara Islam. Begitu ya teman-teman, semoga buat Kak Sinta jangan lupa doakan kami, doakan netizen di sini, kami dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya. Mungkin ada teman-teman yang netizen nanti mau langsung aja kepada Kak Sinta, Langsung atau ke kepada Kak Sinta Unirifa. aja. Boleh. Teman-teman ya, supaya ndak ribet kalau ke saya nanti saya minta lagi ke Kak Sinta. Mending teman-teman DM Kak Sinta langsung, jadi nggak ada urusannya dengan saya. Ya, silakan teman-teman. Kak Sinta ini semangat belajarnya luar biasa. Dia mengakui bahwa saya tidak paham nih, ya udah nggak apa-apa, insya Allah ya, mudah-mudahan beliau dirahmati. Oke, lanjut. Yang Kristen yang lain bertanya saja lah, daripada kalian menjelaskan agama kalian makin minum bodrek kami nanti ya, sakit kepala kami. Silakan, mending bertanya aja. Saya mau umat Kristen bertanya aja tentang Islam. Pak Juanda, mending Bapak nanya aja tentang Islam, Pak. Daripada saya dengerin penjelasan Bapak, masuk angin Pak saya, Pak. Yang minta Ini nomor ada Kak Sinta DM aja. Karena nggak bisa disematkan di sini, teman-teman. Ya, ini Ya, ada XX. kasih sama romance. Silakan, Naimika, ambil alih dulu. Ya, kasih monitor. Kasih. Izinkan saya turunkan ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Oh, bukan Kak Sinta, romance. Enggak, Kak Sinta sini aja. Kak Sinta biar aja. Iya. Kak Sinta sini aja. Iya. Romance. Oke, X apa yang mau disampaikan? Kristen nggak mau tanya kenapa? Tante Mika diskusi aja sama yang lain ya. Pak Juanda, buka mic dulu Pak Juanda sebelum saya selesai. Pak Juanda. Pak Juanda. Pak Juanda. Pak Juanda, saya minta maaf kalau ada kata-kata kita yang menyakiti hati Pak Juanda ya. Terima kasih atas diskusi santunnya, luar biasa. Pak Juanda sehat-sehat selalu, salam toleransi. Namanya kita diskusi tentu berbeda. Halo Pak Juanda. Pak Juanda, respect ya teman-teman, Nandar kasih tepuk tangan atau Tante Mika buat Pak Juanda, beliau luar biasa loh. Dia diskusinya sama santun ya. Ini contoh kalau ada Kristen yang santun teman-teman, ini Pak Juanda ini luar biasa ini ya. Pak Juanda. Ya Mbak. Ya Pak Juanda, pertama terima kasih banyak, diskusi kita luar biasa. Yang kedua adalah salam toleransi. Yang ketiga, Bapak sehat-sehat selalu Pak. Saya minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang menyakiti Bapak. Saya tidak menyerang agama, tapi saya menyerang pemikiran umat beragama, cara berpikirnya ya, cara berpikir tentang agama itu. Nah, karena itu sebagai bentuk, itu dijamin undang-undang pasal 28E nomor 3. Pertama, Bapak jangan bosan untuk naik ke tempat kami. Kalau Bapak menjadi narasumber di sini, mungkin saya izinkan nanti suatu saat jadi narasumber, bisa menjelaskan Kristen kepada Kristen lainnya. Dan kalau Bapak mau bertanya tentang Islam, boleh kapan-kapan. Ya, Mbak. Dan yang paling penting adalah Bapak sehat-sehat selalu ya, semoga keluarganya selalu sehat. Kemudian mohon maaf sekali lagi dari hati yang paling dalam, saya respect dengan Bapak atas mungkin perkataan-perkataan yang mungkin menurut Bapak menyakiti dan mengganggu keimanan. Saya minta maaf. Saya Ini juga namanya minta- kita diskusi ya. Mbak, saya juga mohon bicara sebentar. Saya juga minta maaf atas kalau ada kekurangan saya Mbak ya, dan kekurangan teman-teman saya masalah. Kristen juga minta maaf ya Mbak ya. Saya selalu Mbak Rika. Iya, Tuhan keren. berkati ya. Oke Mbak, saya pamit ya Mbak ya, istirahat ya. Oke Bapak,
Iya, sehat-sehat Bapak sekeluarga Amin, ya. terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya. Oke, kita sapa dulu. XX, kamu mau nanya apa XX? Ini hanya mau bertanya tentang ini, mau tanya Kak Sinta. Dari Kristen apa Kak Sinta ini sebenarnya? Saya kayak nggak percaya begitu. Silakan Kak Sinta. Apa bang nggak dengar tadi? Kakak dari Kristen apa katanya? Halo, Kakak dari Kristen apa? Muslim, ini Muslim. Enggak, kakak sebelum masuk Muslim Kristen apa? Oh, Kristen bang. Iya, ada apa bang? Maksudnya dari mana Kristen apa? Kristen agama apa? Katolik. Lihat aja VT-nya bang. Lihat aja VT kakak itu. Ya XX ya. Iya bang, bilang apa bang? Sampaikan aja nggak apa-apa. XX. XX. Bang Adi. Bang Adi. Bang Adi balik. Adi balik. Adi balik. Katolik dia teman-teman. Mana ini lagi nih? Ini. Ya, silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dinaikkan. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pletek tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada stik tenggiri. Silakan yang berminat untuk membeli langsung ke nomor WhatsApp saya, ada di akun saya ini di bio-nya, dan visi-visinya silakan dilihat semua ya. Ada di sana, insya Allah amanah dan halal. Bang Mika tambahin dikit. Ya, buat teman-teman, Bang Riko ini juga seorang mualaf. Beliau berusaha untuk mencari rezeki yang halal, ya, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam keadaan berdagang. Berdagang adalah pekerjaan baginda Allah juga, Abah. Nah, Bang Riko ini melaksanakan kerjaan karena berdagang ini terdapat 99 pintu rezeki. Bang Riko ini mualaf semenjak adanya debat lintas agama. Jadi ketika kalian membantu saudara kita dalam usahanya, dia memberikan keuntungan itu untuk menghidupi anaknya, untuk bersedekah, untuk berinfak kepada masjid, atau untuk mendidik keluarganya di jalan Allah, maka kita ikut andil di sana memberikan kebaikan bagi Bang Riko. Ya buat teman-teman, karena umat Islam itu kompaknya, umat Islam itu apa? Saling membantu satu sama yang lain. Berbeda Kristen, kalau Kristen beda gereja aja nggak tegur sapa, berbeda denom aja saling hujat. Kita berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda bentuk, tapi sama umat Islam kita harus wajib saling tolong menolong. Begitu juga kepada Kak Sinta, begitu juga mualaf. Tiga amalannya yang sudah didapat oleh Kak Sinta: mualaf, janda, dan pengajar, belajar dalam Islam. Ini udah memasuki melebihi kriteria penerima manfaat dari saudara kita yang muslim. Disisihkan sedikit harta kita, sisihkan sedikit uang kita, walaupun 5.000, 10.000, itu sangat berarti bagi kita yang membutuhkan. Ya, berbeda di Kristen, ketika mereka pergi ke gereja, mereka beribadah ke gereja, bukan mereka meminta rezeki kepada Tuhan, tetapi mereka memberikan uang kepada Tuhan, yaitu perpuluhan dan persembahan. Ketika kita umat Islam pergi ke masjid, kita sholat, kita sujud, kita ruku, kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki, ya Allah,
maka Allah memberikan rezeki. Bukan kita memberi rezeki kepada Tuhan. Udah capek-capek joget-joget sampai keringatan kita bayar pula. Apa bedanya gereja dengan diskotik? Kalau joget aja mesti bayar. Ya? Itu ya ada ya silakan ya di follow pun Bang Riko nya boleh, di DM diminta nomor WA nya silakan. Juga Ustadz, bagi yang mau membelikan Ustadz Nandar juga boleh, Uni Ripa, Pak Mika boleh ke saya. Ya, saya mau ngasih Pak Mika, silakan dihubungi saya. Ngasih Pak Nandar silakan. Ya boleh kok. Kemarin juga ada beberapa orang yang ngasih kayak gitu ya. Terima kasih semua. Sebentar lagi mau 1 bulan atau 2 bulan lagi ini mau puasa. Saya minta maaf kalau ada salah kata ya. Ya, sama-sama Bang Riko ya. Dan jelas produk Bang Riko selalu jaya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah teman-teman ya. Dengan adanya apologet, dengan perdebatan lintas agama, satu persatu dibukakan pikirannya, satu persatu kembali kepada ajaran yang benar. Islam, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu itu sama ajarannya, sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi-nabi terdahulu itu mengikuti ajaran yang hanif, yaitu bersujud kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Datang ajaran baru yang dibawa oleh Paulus di abad pertama, membuat namanya Kristen, melencengkan ajaran Yesus. Yesus sendiri bersujud, Yesus sendiri berdoa, Yesus sendiri memohon ampunan, bahkan Yesus bersunat, Yesus berpuasa. Segala yang kita kerjakan sama dengan yang dikerjakan oleh Yesus. Ketika ada orang Kristen masuk Islam, dia bukan meninggalkan Yesus, tapi mengikuti Yesus secara nyata, bukan secara tertulis. Kalau mengikuti Yesus secara tertulis, maka perbuatan yang dilakukan oleh umat Kristen bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus. Yesus sangat jelas mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus pernah berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan kita itu Esa. Jelas, ketika kita masuk Islam, ketika orang Kristen masuk Islam, maka bukan dia meninggalkan Yesus. Pertama, dia mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yang kedua itu dia lebih memuliakan Yesus di sini. Dulu Yesus dikatakan mati terkutuk, di sini Yesus diangkat, dimuliakan, diselamatkan oleh Allah. Dulu dia mengatakan Yesus mati di kandang kambing, di sini di Islam dia mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma yang teduh dan rindang. Dulu dia mengatakan Yesus itu diludah, di sini dia mengatakan di Islam Yesus itu adalah seorang nabi yang tutur katanya yang paling lembut. Nah, ini ketika kalian masuk Islam, ketika kalian meninggalkan ajaran Kristen yang dibawa oleh Paulus di abad pertama, di Antioquia pertama kali nama Yesus itu nama Kristen disebutkan, maka kalian bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus. Paulus mengajarkan kepada kalian 2 Tuhan. Cukup satu saja Tuhan di dunia, yaitu adalah Yesus dan Allah Bapa di surga. Ada 2 individu. Sementara Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Paulus mengatakan bahwa manusia itu mendapatkan dosa waris semenjak dia lahir. Tetapi Yesus mengatakan anak kecil itu adalah empunya kerajaan surga. Yesus mengatakan anak kecil aja udah masuk surga. Bahkan Yesus secara lantang mengatakan seperti ini, anak tidak akan menanggung dosa bapak, bapak tidak akan menanggung dosa anak. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Yesus memiliki Tuhan. Yohanes 20 nomor 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapamu, tetapi pergilah ke saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapamu, Bapakku, dan kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 nomor 54, Bapakku yang memuliakan aku. Matius 18:19, Bapalah yang mengabulkan doa mereka. Matius 10:18, mengapa kau katakan baik, tidak ada yang lebih baik daripada Bapa, daripada Allah. Jelas Yesus mengajarkan
Yesus mengajarkan bahwa Tuhan yang sebenar-benar Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku bukan Tuhan, aku hanya diutus. Buat apa aku diutus? Yaitu adalah Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakannya rohnya dengan tidak terbatas. Jelas di sini Yesus penyampai firman. Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar ini bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Apa itu firmannya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Tuhan tidak pernah bisa dilihat, Tuhan tidak pernah suaranya pun tidak bisa didengar. Apabila manusia melihat Tuhan, maka manusia akan mati. Tiba-tiba di perjanjian lama, apabila manusia melihat Tuhan, Tuhan yang mati. Ya, di perjanjian lama Tuhan memberi rezeki, di perjanjian baru Tuhan ngambil rezeki kepada orang, ambil keledai orang, ambil gandum orang. Di perjanjian lama mengatakan jangan membunuh, kata Tuhan. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan ini menjadi contoh pembunuhan. Ya. Di dalam perjanjian lama Tuhan yang menentukan dosa, diusirnya Adam dari Firdaus. Dibuatlah Adam berdosa, habis itu Tuhan turun ke bumi menyelamatkan Adam. Berarti Tuhan menciptakan Adam agar bisa membunuh Yesus. Kalian menyatakan diri kalian, orang Kristen menyatakan dirinya anak Tuhan. Mereka orang Kristen mengatakan diri mereka anak Tuhan, sementara Tuhan mereka turun ke bumi mengatakan dirinya anak manusia. Tak bolak-balik semuanya. Kalian tidak pernah kompak dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian turun ke bumi mengatakan dirinya aku anak manusia. Setelah kalian turun ke dunia, kalian mengatakan kalian anak Tuhan. Nggak kompak lagi. Jadi Tuhan kalian menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tuhan kalian menciptakan manusia untuk menyusui Tuhan. Tuhan kalian menciptakan manusia untuk membesarkan Tuhan. Tuhan kalian menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan kalian menciptakan manusia agar Tuhan tersiksa di kayu salib. Logika enggak? Enggak logika, ya. Jadi, ya, agama yang benar adalah Islam. Ketika ada pertikaian di Kristen, penyalipan karya iblis, penyalipan karya Bapa, penyalipan karya iblis dan Bapa, penyalipan bukan karya dua-duanya, penyalipan karya manusia. Ternyata solusinya cuma di Islam. Yesus tidak disalib dan Yesus diselamatkan. Tidak ada pertikaian sedikit pun. Tidak ada namanya perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat sampai 7 di Kristen, cuma Islamlah yang akan bisa menyelamatkan pertikaian ini supaya tidak ada. Jangan salibkan Yesus, selamatkan Yesus. Bapa tidak tertuduh pembunuh anaknya. Iblis tidak ikut campur dalam perebusan dosa. Manusia tidak bekerja jahat kepada Yesus. Jelas. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, buat Tuhan teman-teman. Silakan kita sapa dulu. Moko. Bang Moko. Bang Moko. Oke, izin kita turun nih yuk. Buat teman-teman Kristen yang mau naik ketik 1 ya. Agama tumbal ini cocok ini. Pas ini temanya. Ya. Bahkan sangat jelas ya. Segala sesuatu ajaran yang baik itu pasti datang dari Tuhan. Segala perbuatan yang buruk pasti datang dari iblis. Nah, yang membunuh Tuhan siapa? Iblis. Apakah dari karya penyelamatkan kalian, pembunuhan yang dilakukan oleh iblis, kalian mendapatkan satu keuntungan yang besar untuk dosa kalian? Terima kasihlah kepada iblis. Tadi Bang Adi udah aku naikkan Bang. Aku panggil-panggil diam. Ya, selamat malam Bang Adi. Malam. Islam Kristen Bang? Kristen. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, sesuai dengan tadi abang sudah sampaikan semua, bagus menurut abang, bagus. Ya sebenarnya aku mau sampaikan tapi abang sudah sampaikan lah. Aku Kristen. Iya. Yesus Kristus
dia sudah bangkit sesuai dengan apa yang tadi sudah sampaikan. Dia orang yang dihina, diolok, tapi dia tetap bangkit. Yang salah satu pertanyaan untuk Abang Mika, tolong dijawab. Ya. Kalau Yesus yang Abang sembah sudah bangkit, bagaimana Abang punya? Siapa maksudnya? Maksudnya gimana? Aku kurang paham. Udah lewat. Gimana sih bang? Kalau yang abang sembah udah yang aku sembah udah bangkit, Yesus yang aku sembah udah bangkit. Maksudnya gimana nih? Tadi kan bilang sudah dibangkit. Yesus bangkit ya tadi? Iya, udah bangkit. Terus? Bagaimana dengan abang punya? Punya apa? Yang hamba sembah. Yang aku sembah nggak pernah mati bang. Buat apa bangkit? Oh, belum pernah mati. Nggak pernah mati. Oke lah. Oke. Uni Rifa mana? Belum bangkit Uni Rifa. Belum bangkit. Belum. Karena yang bisa bangkit hidup cuma manusia. Tuhan nggak akan pernah mati bangkit. Iya. Setiap manusia yang mati pasti dibangkitkan. Zombie pun mati dibangkitkan. Pocong pun mati dibangkitkan. Vampir pun mati dibangkitkan. Dracula pun mati dibangkitkan. Iya. Apakah mau abang menyamakan Tuhan abang dengan makhluk-makhluk itu? Terus yang tadi abang bilang yang dibangkitkan siapa? Yang dibangkitkan? Yesus. Yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan di dalam Islam atau Kristen? Tadi kan abang sendiri sudah bilang, sampaikan bahwa Yesus dibangkitkan. Yesus dimatikan. Kapan aku mengatakan dibangkitkan? Manusia, Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk menyusui Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk meludahi Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk menyalibkan Tuhan. Dan itu iman di Kristen. Menyalibkan. Terus yang dibangkitkan tadi? Siapa yang ya nggak tahu aku, nggak pernah aku mengatakan yang dibangkitkan. Ya sudah seperti itu. Coba abang tanya, abang terangkan siapa yang dibangkitkan? Tadi ya siapa yang sudah dibangkitkan? bilang. Yesus yang sudah dibangkitkan, kan kamu sendiri yang bilang. Oke, aku tanya, apa manfaat Yesus dibangkitkan? Apa manfaat Yesus dibangkitkan? Manfaat apa lagi? Dia penyelamat dunia. Dunia mana yang diselamatkannya? Orang kampungnya aja masih Yahudi bang, nggak jadi Kristen. Dunia yang kamu tinggal sekarang. Apa yang diselamatkan dari Yesus? Coba tunjukkan satu aja yang diselamatkan oleh Yesus di dunia ini. Dan tanya tuh bilang apa tadi? Enggak, yang diselamatkan oleh Yesus yang di dunia ini apa? Yang barusan kamu tanya tuh bilang apa? Apa yang diselamatkan begitu tuh? Apa manfaat Yesus bangkit? Manfaat dibangkitkan. Iya, apa manfaatnya? Dia punya kuasa. Apa kuasanya? Dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, kok. Punya kuasanya sudah dibangkitkan. Ya, apa kuasanya Yesus ketika dibangkitkan? Kamu mengerti kuasa? Iblis pun berkuasa, bang. Ya, kamu iblis. Abang bapaknya. Iya, kamu iblis. Iya, karena abang menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus, hanya iblis lah yang menginginkan kematianku. Karena kamu bapaknya iblis. Makanya kau jangan bertuhan sama iblis. Coba aku tanya dulu, apa manfaatnya Yesus itu dibangkitkan? Gunanya apa? Bagaimana? Apa gunanya dibangkitkan? Punya kuasa. Punya kuasa. Tuli kau. Ya, apa kuasanya? Kau sekolah kau. Ya, kau sekolah, kau tunjukkan kuasanya apa? Tempeleng juga enggak kau nanti, jangan kau balas. Ya jelaskan apa kuasanya Yesus. Ya kuasanya dibangkitkan dari mati. Itu vampir juga dibangkitkan, tuyul juga dibangkitkan. Lebih beruntung tuyul bangkit lagi bisa menghasilkan duit. Yesus apa dia sih kan? Kamar sebelah.
apa keuntungannya Yesus Itu dibangkitkan? kamar sebelah. Hah? Itu kamar sebelah yang tadi. Ya apa manfaatnya Yesus dibangkitkan? Vampir dibangkitkan, bisa ngisap darah sama dengan nyamuk. Apa Bu Zombie dibangkitkan, masih ada juga manfaatnya. Yesus apa gunanya manfaatnya? Kuasa segala-galanya. Ya apa kuasa Yesus sementara kampungnya sendiri Islam bang ya. Nazaret kampung Yesus itu bang, Nazaret itu 62% Islam. Bagaimana kuasanya bisa dia udah turun ke dunia tapi kampungnya sendiri bukan Kristen? Lucu. Kok lucu? Kok tengok sana. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Apa? Sampai dengan saat ini kau pemata ada. Apa? Sampai dengan saat ini kau pemata ada. Ada, donat pun ada. Nah, kalau ada lihat. Nah terus? Apa mau kulihat? Lihat aja. Ya apa? Kalau buta ya udah. Apa kau ini? Kau tamat apa kau sekolah? Hah? Kau tamat apa kau sekolah? Enggak sekolah. Enggak sekolah, pantas lah botol kau. Oh iyalah, udahlah dibawa aja lah kau. Aku cari yang pintar, jangan yang botol ya. Yang pintar sedikit, jangan yang botol. Ya. Bentar. Kak Sinta. Bu, Kak Sinta. Ya Bu. Ada beberapa orang yang minta nomor rekening, aku udah kasih. Nanti saya suruh saya kasih nomor HP kakak ke dia ya. Oh ya, Kak Sinta, besok aja kita belajarnya ya. Saya tidur Ya nggak sebentar ya. apa-apa Saya Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu. Iya. Besok Bu jadi Adanya ya. Izin ya. Saya tidur ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Aku ganti akun dulu yang ini lobet yang satu ini. Tapi ini bentar. Buat teman-teman Kristen yang pintar, tolonglah yang pintar lah ya. Kami gini ya teman-teman ya, Kristen ya. Gini teman-teman Kristen ya, tolonglah pintar. Jangan yang bodoh naik ke sini. Nanti kalau kalian yang bodoh naik ke sini itu mempertontonkan kepintaran kami nanti. Ya. Ganti akun dulu. Yang pintar udah masuk Islam kayak Kak Sinta ini. Ya, maksud aku tidur dulu. Aku menjauh dari HP ya. Lanjut. Iya Bu, iya. Ya Kak Sinta ya, sehat-sehat selalu. Sini aja Kak, kalau mau dengar gini, kita dengerin aja. Kakak sini aja. Ya. Iya. Jadi di Islam ya, pertama keadilan. Agama Islam itu berlandaskan adil kepada manusia, adil kepada seluruh ciptaan. Bukti adilnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau Tuhan menjadi gunung, maka laut akan iri. Kalau Tuhan menjadi bintang, maka bulan akan iri. Kalau Tuhan menjadi manusia, hewan akan iri. Kalau Tuhan menjadi laki-laki, perempuan akan iri. Makanya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, aku tidak sama dengan ciptaanku. Supaya apa? Bukti kemahatauan Allah, supaya tidak menimbulkan keirian kepada ciptaannya. Begitu juga Nabi Muhammad adilnya kepada umatnya, tidak mau duluan masuk surga. Tetapi ada Tuhan menciptakan surga, pesundal sama dia duluan masuk. Sundal duluan masuk surga, dia masuk ke dalam surga duluan. Nanti umat Kristen nyusul. Pas udah masuk surga, umat Kristen ditengoknya kulit kuaci berserakan, puntung rokok di mana-mana, udah second surganya. Tapi bentuk keadilan di dalam Islam sangat jelas. Tuhan tidak menyerupai makhluknya agar tidak menimbulkan kecemburuan kepada makhluk yang lain. Nabi Muhammad begitu juga. Nabi Muhammad ketika beliau adalah kekasih Allah, utusan Allah, Nabi yang penutup untuk rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Muhammad berkehendak, wajar. Ya Allah, aku ingin surga duluan. Tetapi apa yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah? Ketika beliau wafat, umatku. Ketika beliau di alam barzah, beliau memberikan mimbar beliau kepada Nabi Ibrahim. Beliau lebih memilih mimbar sebelah kiri. Agar apa? Menyelamatkan umatnya dari api neraka.
Tetapi Yesus ada nggak? Nggak ada. Apa kata Yesus? Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seluruh manusia akan dilumuri dengan garam. Mampus kalian, masuk kuali kalian. Apa perbedaannya Yesus datang ke dunia setelah dia datang ke dunia, sebelum datang ke dunia? Tidak ada. Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia, makin kacau. Dulu sebelum Yesus datang ke dunia, orang membunuh pakai pedang. Setelah Yesus datang ke dunia, membunuh pakai roket. Makin datang Tuhan, makin canggih alat pembunuhan yang buat orang Kristen. Yang buat orang Kristen, yang perang orang Kristen, senjatanya, bomnya, nuklirnya dari Kristen. Jadi manfaat Tuhan datang ke dunia ini memberikan kecerdasan untuk membunuh manusia seperti Tuhan pernah dibunuh. Naik retakkan ginjal kalian. Datang lagi si mabuknya. Raja, Apa? Mikana, mau ngapain kau naik? kau aku tengok tambah hari tambah bodoh kau. Makanya makan dulu biar pintar kau. Oke, aku tanya mau pendos raja. Kau memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Memuliakan. Oke, mana yang lebih mulia? Lahir di kandang domba atau di bawah pohon kurma? Di kandang domba lah. Kau bodoh kali kau. Domba. Ya. Kau kira kau lebih tinggi daripada domba? Mana yang lebih mulia? Sama kau. Mana yang lebih mulia? Mati di kayu salib atau tidak mati di kayu salib? Di kayu salib lah. Bodoh mati di kayu salib. Makanya belajar dulu kau. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Pernah diludahi atau tidak pernah diludahi? Harus diludahi lah. Memang sulit saudara-saudara. Sulit saudara-saudara. Ya, udahlah kau hinakan aja Yesus dari tadi udah dibawa ke jago pendosa. Parah. Mana yang lebih mulia? Tidak pernah mati atau mati di kayu salib? Udah jelas kayu salib itu tempat terkutuk. Apa ini? Ngomong itu yang pintar lah sedikit, Adi, ya. Yang pintar, yang bagus kau ngomong tuh sedikit. Mau diskusi? Malam. Mau diskusi? Malam. Mau diskusi enggak? Malam. Ya Allah, ya Rabbi. Ganti foto orang kau pakai itu lah. Ngapain kau pakai foto orang itu? Malam aja dari tadi. Mas Ken. Gini teman-teman, ya, bukalah akal pikiran kalian itu, ya. Cobalah kalian bayangkan, kau malam ku ajak diskusi takut ya kau, ya. Coba kalian buka akal pikiran kalian, ya. Tuhan, ya. Tidak mungkin Tuhan, mustahil bagi Tuhan itu jadi manusia. Tuhan itu maha kuasa. Sifat mustahil ini aja ada dari kita. Kita bisa makan tai, begitu juga kita bisa makan nasi, tapi mustahil bagi kita makan tai. Kita bisa pergi ke pasar pakai baju, begitu juga kita bisa juga pergi ke pasar tak pakai baju, tapi mustahil bagi kita telanjang ke pasar. Ini menunjukkan kita aja manusia, ada hal yang mustahil kita lakukan, apalagi ketika Tuhan turun ke bumi, menjadi bayi. Kalian nggak kebayang Tuhan kalian pernah ompong, gigi seri ganti gigi susu. Kalian nggak kebayang Tuhan kalian itu
melamun duduk di pintu sendirian, nggak ada kawannya, ngobrol nggak ada, sambil siul. Kalian nggak kebayang ketika Tuhan turun ke bumi hari hujan dia berteduh, dia menghindari ciptaannya. Kalian nggak kebayang ketika Tuhan kalian mendapati sinar matahari dia pakai payung, berteduh dalam rumah, padahal matahari itu ciptaannya. Apa nggak sedih matahari? Apa nggak sedih hujan ketika tuh ciptaannya menghindari dirinya? Logika kalian pakai. Coba kalian pakai, kalian hinakan Tuhan sehina-hinanya. Ketika Tuhan maha besar, kalian lebih buat besar pohon kelapa daripada Tuhan kalian. Kalian buat lebih gede gajah daripada Tuhan kalian. Kalian buat lebih besar rumah daripada Tuhan kalian. Kalian nggak nyampe pemikiran kalian seperti itu. Untuk apa Tuhan turun ke bumi, tapi dia cuma di Israel? Untuk kalaulah Tuhan, ya ini kita ambil poin. Benarlah Tuhan ini turun ke bumi menjadi manusia. Kemana kehebatannya diletakkannya? Di mana diletakkan kemahakuasaannya? Di mana diletakkannya kekuasaannya, penciptanya, pengetahuannya, pendengarannya, maha melihatnya? Di mana diletakkannya? Kalau Tuhan turun ke bumi, harusnya dia itu menunjukkan dia dirinya Tuhan. Bukan menunjukkan dia itu makin rendah daripada manusia. Makin kecil daripada manusia. Gak mungkin Tuhan itu ingin menampakkan diri kepada manusia, tapi tidak ingin dikenal sebagai Tuhan. Tetapi kalian mengenalnya dia sebagai Tuhan, kan lucu. Tuhan turun ke bumi supaya tidak ingin dikenali dirinya Tuhan, dihilangkan kekuasaannya. Tapi kalian mengenal dia sebagai Tuhan. Kalian mengenalnya dari mana? Coba kalian pakai akal kalian. Tidak mungkinlah Tuhan itu minum air ketuban. Tidak mungkinlah Tuhan itu mati muda. Tidak mungkin Tuhan itu ke WC. Kalian bayangkan Tuhan cebok. Kalian bayangkan Tuhan pipis pegang burungnya. Kalian bayangkan Tuhan kalian itu tidur goyang-goyang kaki. Kalian bayangkan Tuhan kalian itu nguap. Kalian bayangkan Tuhan digigit nyamuk. Kalian bayangkan Tuhan kalian pakai injak duri. Kalian bayangkan Tuhan kalian itu pernah kejedot kepalanya sama pintu. Kalian bayangkan Tuhan kalian itu pernah masuk lubang kesekrak kakinya. Kalian bayangkan Tuhan kalian itu pernah begah. Kalian bayangkan Tuhan kalian itu pernah emah. Kalian bayangkan Tuhan kalian pernah migrain. Kalian bayangkan Tuhan kalian itu puyeng, darah rendah, darah tinggi. Apa maksud tujuan Tuhan datang ke dunia seperti itu? Itu pun tidak berhasil mengkristenkan kampungnya. Bahkan Tuhan kalian salah pilih murid lagi. Tuhan kalian salah pilih murid. Tuhan kalian dibunuh pengikut Tuhan kalian dibunuh oleh Paulus. Tahu-tahu mantan preman ini dijadikan rasul. Kalian mengimani sesuatu yang KW. Bibel kalian KW. Kalian lebih percaya terjemahan daripada bahasa asli. Tuhan kalian KW. Kalian lebih percaya dengan Tuhan yang manusia daripada Tuhan yang maha pencipta. Semuanya kalian KW yang lebih kalian suka. Tidak ada kepastian di dalam kalian, hidup kalian mengimani segala sesuatu. Padahal ini dasar untuk selamat loh. Kalian tidak percaya dengan bahasa aslinya, tetapi kalian percaya dengan terjemahan. Naikkan aku. Tahu privat nggak bisa dijambak. Minta permintaan aja. Ya, keretakan ginjal kalian, geser gigi nanti. Ini si Adi ini naik malam ya teh. Kau perbaiki sinyal kau dulu, kalau nggak kau beli paket dulu 5 GB lagi biar puas kau di sini. Apa Adi? Penistaan di mana? Penistaan aku tunjukkan. Ya, naik ke atas apa yang kunistakan. Kan Tuhan kalian benar nyusu, terkurung dalam perut 9 bulan 10 hari. Mana penistaan kan memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selingan Ya, sedikit Islam, dulu Bang, bang. Mas Ken. Ya selingan sedikit dulu bang biar abang nggak capek-capek dulu lah ya. Ini bang, Apa itu?
aku kalau boleh ini sampaikan sama Mama Sinta, sekedar aku akan mempelajari juga tentang ini, tentang bacaan-bacaan dan juga tentang ini, karena tadi itu kurang ini membantu juga kan kepada aktivitas Umi Rifa juga. Ya, sampaikan sama Umi nanti. Sinta, barangkali ada ini menyumbang kebaikan juga kita, saya sama ini Mama Sinta. Boleh. Ya. Boleh. Nanti Ini- abang DM langsung ke Kak Sintanya ya. Iya, aku ini soalnya Bang ini Tante Mika ini mungkin tidak tahu keadaan saya. Ya, tidak usah tanya-tanya tentang saya lah. Pokoknya sampaikan sama Mama Sinta, aku membantu untuk mempelajari bagaimana basmalah, bagaimana wudhu gitu ya. Boleh. Murni DM aja ini nanti. karena Allah. Iya, ya, murni karena Allah. Ya, Sudah DM puluh, aja sudah biar puluh saya sudah SMS sama itu, sama Mama Sinta sudah SMS. Suruh buka DM ya. Ya, oke. Iya, terima kasih Terima Bang. kasih Bang ya, Mas Ken ya, Iya. izin kuturunkan. Aku di bawah saja Bang, ini dengarkan ini Abang ya. Memang itu sama Kristen itu, sadarlah kalian semua ya dengan ini susah payahnya Bang. Tante Mika. Ya. Udah Bang, ini Bang, Memang ini udah aja Bang. dikatakan. Ya, oke, izin kuturunkan Bang ya. Ya, terima Ya. kasih. Ya, kami di sini bukan kami benci sama kalian. Bukan kami nggak cinta sama kalian. Bukan kami ingin memusuhin kalian. Cuma agak jijik, baunya minta ampun ujung kulit kalian itu. Makanya bersihkanlah. Ya, itu. Ya, kami membawa kalian kepada ajaran yang benar. Membawa kalian kembali kepada ajaran Yesus. Membawa kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim. Membawa kembali kepada ajaran Nabi Musa. Kembali ke jalan yang benar, bukan mengikuti mantan penjahat yang pernah masuk penjara membunuh pengikut Yesus. Sementara dia berkata, aku telah dipilih oleh Allah semenjak dalam kandungan ibuku, kata Paulus. Tetapi setelah dewasa dia bunuh pengikut Yesus semuanya. Bahkan dia mengatakan, apa yang kusampaikan ini bukanlah melalui firmanku sendiri, bukan firman Tuhan, tetapi menurut seorang yang bodoh. Bahkan Paulus, bapak segala dusta. Paulus ketika berjumpa dengan orang Roma, dia mengaku sebagai orang Roma. Berjumpa dengan orang Wahyuni, dia mengaku sebagai orang Wahyuni. Berjumpa dengan Wahyudi, dia mengaku sebagai Wahyudi. Bahkan dikatakannya, oleh sebab karena dustaku semakin melimpah kemuliaan Tuhan. Jadi memang diajarkan kalian berdusta. Bukti kalau kalian memang agama yang benar, kenapa denom kalian makin banyak? Kenapa perpecahan makin banyak? Kenapa denom sekarang sampai 6.500? Saling membidatkan satu sama yang lain. Saling menyesatkan satu sama yang lain. Lihat umat Islam tanpa ada dibimbing Roh Kudus, cukup menggunakan akal dan pikiran. Seluruh dunia kami sama. Pergi kami ke Jepang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan, pergi kami ke masjid. Pergi kami ke India, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami tahu itu berdoa, maka kami aminkan. Pergi kami ke Thailand, Salatullah, Salamullah. Kami tahu itu selawatan. Coba orang Kristen Indonesia pergi ke India, masuk gereja India. Akhir he aja nih ya, berat kan ya sekarang tadi he. Akhir aja nih gede he. Ngerti nggak kalian? Nggak akan pernah ngerti. Karena kalian paham bahasa Indonesia, di India bahasa India. Rupanya pendetanya belum ngomong. Pendetanya lagi jualan. Jualan seblak. Kalian aminkan di belakang. Amin, amin. Rupanya pendeta belum ngomong, pergi. Ya, Kak Sinta. Bisa nggak dinaikkan dulu Bapak Nando itu Bang? Biar ada kawan Mana kita Bapak ngomong Nando? gitu. Mana Bapak Nandonya? Ada situ dia. Bapak Nando. Enggak ada Bapak Nando. Naik Bapak Nando, naik. Enggak ada. Oh ini udah. Akhirnya yang dari India tadi putus asa, pergilah dia ke Cina. Nyampe di negeri Cina, masuk gereja.
Xương sỏi tụi con tôi chơi siêu tụi mấy ba hãy chỉ đang sỏi lại là mấy chuối thì tụi nó nhỏ mà. Kalian manggu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalian manggu aja. Amin. Kalian nggak ngerti yang dibacakan pendeta? Amin. Pokoknya amin. Rupanya pendetanya belum ngomong. Rupanya pendeta lagi nonton film Wong Fei Hong. Kalian aminkan. Pasrah kalian. Pergi kalian ke Thailand. Masuk gedung di Thailand. Aklap nama naik, jamat naik, glamat naik. Kalian aminkan di belakang. Rupanya kalian salah masuk gedung. Ketika kalian mengaminkan, rupanya rumah sakit ganti kelamin. Dari amin jadi ganti kelamin. Oh, Islam rahmatan lil alamin. Seluruh kemanapun kita pergi, oh di Afrika, di Antartika, pantai di Antartika, sholat maghribnya 1 rakaat. Kenapa? Karena dingin. Gak ada kayak gitu, bos. Kemanapun kita pergi, namanya sholat jumlah rakaatnya beda. Kemanapun kita pergi, azan tetap sama. Karena apa? Karena Allah mengatakan agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ada nggak Yesus mengatakan agama yang ku bawa adalah Kristen? Nggak ada, nggak kenal Yesus dengan Kristen. Agama Yesus Yahudi, kalian Kristen. Kalian aja dengan Tuhan kalian beda agama. Di dalam Bible kalian. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.